Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novika. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Perjalanan Sube terus berlanjut, sementara alur manga bergerak cepat. Ia tidak terlalu memedulikan perkembangan cerita kecuali menjelang klimaks, karena fokus utamanya kini adalah meneliti arah pengembangan ability miliknya. Ia sadar bahwa menunggu hingga segelnya benar-benar terbuka baru mulai merancang ability baru akan membuatnya tertinggal. Mengembangkan kemampuan kuat dalam 1 atau 2 bulan tanpa bantuan curang hampir mustahil, bahkan bagi pengguna ability terkuat sekalipun. Karena itu, ia harus memikirkan arah, konsep, dan detailnya sejak sekarang agar ketika segel terbuka, ia bisa langsung bergerak tanpa hambatan. Meski demikian, ia tidak terlalu cemas. Dibanding kelompok protagonis yang selalu terlibat dalam pusaran plot, ia memiliki keleluasaan. Tidak berkembang memang berarti mundur baginya, tetapi tekanan yang ia hadapi jauh lebih kecil. Selama perjalanan, ia hanya memikirkan riset ability saat berada di hotel atau di dalam kendaraan. Ketika mengunjungi tempat-tempat wisata, ia benar-benar menikmati pemandangan dan membiarkan tubuh serta pikirannya beristirahat. Tujuan berikutnya adalah Kutub Utara. Begitu turun dari pesawat, hawa dingin yang menusuk membuatnya langsung menggigil hingga harus menggunakan item penghangat. Suhu di sana jauh lebih ekstrim dari bayangannya. Ia bahkan mengakui bahwa tanpa bantuan item, keindahan lanskap es tak akan cukup untuk membuatnya rela datang. Saat hendak menuju hotel, kesadaran manga tiba-tiba memberitahu bahwa ada kabar baik dan kabar buruk. Sube memilih mendengar kabar buruk lebih dulu. Ternyata seorang kenalan akan segera datang ke tempat yang sama. Kabar baiknya, bukan kelompok protagonis utama. Itu sedikit melegakan, karena kehadiran tokoh utama hampir selalu berarti plot besar. Kenalan yang dimaksud adalah Elvis, Ian, dan Tiffany dari Alpha Ability Academy. Mereka datang untuk menjalankan misi membasmi Nightmare Beast tingkat tinggi di sebuah gunung bersalju. Selama Sube tidak mendekati lokasi itu, ia seharusnya aman. Mendengar ada Nightmare Beast tingkat tinggi di Kutub Utara membuatnya mengerutkan kening. Ia memilih tempat ini justru karena mengira tidak akan ada ancaman besar. Kini ia mulai meragukan pilihannya. Ia menanyakan apakah ada plot besar di sini. Kesadaran manga menjelaskan bahwa memang ada, tetapi hanya sebagai praalur menuju cerita utama. Tidak ada rincian lebih lanjut, menandakan bahwa Sube kini benar-benar terpisah dari plot inti. Ia menyimpulkan bahwa selama bukan tragedi besar seperti pembantaian kota, ia masih bisa bersantai. Setelah memastikan situasi relatif aman, ia masuk ke hotel dengan identitas palsu, merapikan barang, lalu berbaring. Ia berharap konflik tidak merembet ke tempatnya menginap. Ditanya apakah akan menemui Elvis dan yang lain, ia menolak. Hubungannya dengan mereka tidak sedalam dengan kelas S. Kematian pengguna ability bukan hal asing, sehingga dampak emosionalnya tidak akan sebesar itu. Karena kelelahan dan kondisi fisik yang menurun akibat segel mental energi,
ia tidur lelap hingga malam. Saat turun untuk makan, ia secara tak terduga melihat 3 sosok yang sangat dikenalnya di lobi hotel, Elvis, Ian, dan Tiffany. Refleks, ia kembali masuk ke lift dan naik ke lantainya, bertanya dalam hati apakah ini pengaturan autor. Kesadaran Manga segera memeriksa dan memastikan bahwa ini murni kebetulan. Tidak ada hotel di sekitar gunung target, dan demi menghindari dampak pertempuran, mereka sengaja memilih hotel yang lebih jauh. Bahwa hotel itu sama dengannya hanyalah nasib buruk. Subei terdiam, mengingat kembali debuff kesialannya. Ia sempat mempertimbangkan pindah hotel, tetapi jaraknya terlalu jauh dan tidak sebanding dengan usaha. Lagi pula, selama perjalanan ia selalu memakai Transformation Mask Fake dengan wujud Yannan. Elvis dan kawan-kawan belum pernah melihat penampilan itu. Dengan keyakinan itu, ia turun kembali ke restoran dan memesan semangkuk mie, duduk makan tanpa menoleh ke arah mereka. Seperti dugaannya, mereka tidak mengenalinya. Namun di luar perkiraan, Ian justru mendekat untuk menyapa. Ian, dengan kepribadian ekstrovertnya, dengan santai meminta izin duduk bersama karena merasa mereka sebaya dan sama-sama bepergian di masa sekolah. Subei menjawab dalam bahasa asing dengan lancar, menjaga ketenangan. Elvis dan Tiffany yang berdiri di belakang tampak seperti penjaga, tetapi tetap ikut duduk meski ekspresi mereka datar. Ian kemudian menanyakan apakah ia pengguna ability. Alasannya sederhana, pada jam sekolah seperti ini, hanya pengguna ability yang biasanya bepergian menjalankan misi. Mendengar itu, Subei menyadari bahwa sapaan Ian bukan sekadar basa-basi. Mereka kemungkinan besar sedang menyelidiki. Di tempat terpencil seperti Kutub Utara, hampir tidak ada Nightmare Beast selain target mereka. Jadi kemunculan seorang pemuda seusia mereka menimbulkan kecurigaan. Terlebih lagi, situasi dunia saat ini dipenuhi pengkhianatan dan kolaborasi manusia dengan Nightmare Beast. Dalam kondisi seperti itu, sulit bagi Elvis dan kelompoknya untuk tidak waspada terhadap orang asing yang muncul di lokasi misi. Setelah memahami maksud Elvis dan kawan-kawan, Subei menjawab dengan terus terang bahwa ia bukan pengguna ability. Ia mengatakan sedang cuti sekolah karena alasan kesehatan dan kebetulan memiliki cukup uang untuk bepergian. Pernyataannya bukan kebohongan. Ability dan mental energi miliknya memang masih tersegel, sehingga bahkan mesin profesional pun tidak dapat mendeteksinya sebagai pengguna ability. Hanya Nightmare Beast yang masih bisa merasakan identitas aslinya. Ian tampak terkejut. Berdasarkan insting ability-nya, aura Subei jelas menyerupai pengguna ability. Ia sempat mengira dirinya salah menilai, lalu segera meminta maaf dan memperingatkan agar Subei tidak pergi ke arah timur dalam beberapa hari ke depan. Arah timur adalah lokasi Nightmare Beast tingkat tinggi. Jika orang biasa pergi ke sana saat pertempuran terjadi, ia bisa terseret dampaknya. Subei menerima peringatan itu dengan senyum dan berkata ia mungkin hanya akan berkeliling hotel. Saat itu Elvis memandangnya dengan sedikit kecurigaan. Namun Subei tetap tenang. Penampilan, suara, bahkan pembawaannya telah diubah. Mustahil Elvis mengenalinya hanya dari satu kalimat. Elvis memang tidak mengenalinya, tetapi merasa ada yang aneh. Dalam masyarakat ini, orang biasa umumnya mengagumi pengguna ability. Reaksi Subei yang terlalu tenang setelah mengetahui mereka sedang menjalankan misi terasa janggal baginya. Subei tetap bersikap wajar dan mulai makan mie yang baru diantarkan. Ian yang paling ceria menjaga percakapan tetap hidup. Ia bercerita tentang kehidupan di Alpha Ability Academy dan bertanya bagaimana kehidupan di SMA biasa. Subei menjawab santai bahwa sekolah biasa hanya berisi pelajaran dan ujian, tidak semenarik kehidupan mereka. Ketiganya saling bertukar pandang. Dari percakapan berikutnya, Subei mengetahui detail misi mereka.
Nightmare Beast tingkat tinggi itu mampu mengendalikan salju dan berpotensi memicu longsoran salju. Hal ini membuat Subei segera menyadari kejanggalan. Gunung tempat monster itu berada jarang penduduk. Kemampuan area seperti longsoran akan lebih efektif di wilayah berpenduduk padat. Mustahil Nightmare Beast sengaja memilih lokasi terpencil tanpa alasan. Ia menganalisis kemungkinan. Entah monster itu hanya menjadikan gunung sebagai tempat tinggal sementara dan akan menyerang wilayah manusia saat diserang, atau jangkauan kemampuannya cukup luas untuk tetap memengaruhi area pemukiman dari jarak jauh. Apapun kemungkinannya, hotel tempatnya menginap jelas tidak aman. Ia lalu bertanya kapan mereka akan bergerak, dengan alasan ingin meninggalkan kutub utara sebelum pertempuran terjadi. Sebenarnya ia tidak berniat pergi. Dalam pikirannya, lokasi paling berbahaya justru yang paling aman karena masih berada dalam alur plot dan ia telah dijanjikan tidak akan mati di dalamnya. Tiffany menjawab bahwa mereka akan bertindak dalam 3 hari. Setelah menghabiskan makanannya, Subei kembali ke kamar. Ia memutuskan pergi langsung ke gunung salju tempat Nightmare Beast berada. Tujuannya bukan membantu mengalahkan monster, melainkan bersembunyi di tempat yang relatif aman dari longsoran. Hari itu juga ia menyewa kendaraan menuju kaki gunung. Karena Nightmare Beast tingkat tinggi dapat merasakan keberadaan pengguna ability, ia langsung menggunakan Invisibility Charm. Setelah meninjau medan, ia menyadari rencana membuat gua salju terlalu berisiko. Jika longsoran berlangsung lama, oksigen bisa habis. Ia tidak membawa item penyedia oksigen. Medan yang hampir seluruhnya putih dan minim perlindungan membuatnya sadar bahwa bersembunyi di tanah pun tidak aman. Jika monster itu benar-benar menguasai salju, pijakannya saja bisa terdeteksi. Satu-satunya pilihan adalah berada di udara. Ia memiliki cukup item terbang. Setelah menentukan strategi, ia kembali ke kota dan menghabiskan 2 hari berikutnya menikmati pemandangan kutub utara. Pada hari ketiga, ia menggunakan Invisibility Charm dan mengikuti Elvis bertiga dari kejauhan. Begitu mereka terbang menuju gunung, Subei menggunakan arah teleportasi yang telah ia pasang sebelumnya untuk tiba lebih dulu. Ia duduk bersila di atas karpet terbang di udara, membawa secangkir milk tea dan sepiring kumkuat kecil sebagai bekal menonton. Saat Tiffany dan 2 rekannya tiba, Ian segera mengaktifkan ability, World in a Painting, membentuk penghalang yang mencakup seluruh gunung. Subei terkejut melihat perkembangan kemampuan Ian yang kini mampu membatasi area seluas itu. Nightmare Beast muncul di puncak gunung, tepat di hadapan mereka. Wujudnya menyerupai wanita salju berwarna hitam, tubuhnya tersusun dari salju gelap dengan tekstur khas. Pertempuran dimulai tanpa basa-basi. Sebagai penjaga wilayah, Snow Woman Nightmare Beast jelas bukan lawan mudah, terlebih di lingkungan yang menguntungkannya. Meski bertiga, Elvis dan kawan-kawan tampak tertekan. Subei mengamati cukup lama hingga merasa bosan dan kedinginan. Ia bertanya apakah mereka bisa menang. Kesadaran Manga menjawab pasti bahwa mereka akan menang. Mereka bukan protagonis utama, tetapi tetap karakter penting yang tidak mungkin kalah mudah. Mendengar itu, Subei kembali bertanya apakah ia boleh membantu sedikit. Ia sudah lelah bertahan di udara yang membekukan, bahkan dengan item penghangat sekalipun. Manga Consciousness merasa heran ketika Subei mengatakan ingin membantu. Ia mengingatkan bahwa Subei tidak bisa menggunakan ability karena masih tersegel. Namun Subei hanya tersenyum tipis dan menatap ke arah kaki Snow Woman Nightmare Beast, menyiratkan bahwa membantu tidak selalu harus dengan ability. Karena hasil akhirnya tidak akan berubah, Manga Consciousness tidak menghentikannya dan memilih mengamati. Subei mengeluarkan satu alat terbang lain untuk menopang tubuhnya, lalu memegang salah satu sudut karpet ajaib dan melemparkannya dengan akurat ke bawah kaki Snow Woman.
Lemparannya tetap presisi meski sudah lama tidak menggunakan gear. Karpet ajaib itu meluncur ke bawah kaki Snow Woman dan segera terbang naik. Aliran salju dari gunung yang sebelumnya terus mengalir ke tubuh Nightmare Beast langsung terputus karena jarak. Serangan Snow Woman melemah drastis lebih dari 1 tingkat. Su Bei memastikan dugaannya benar. Sumber kekuatan tak terbatas Snow Woman berasal dari salju gunung. Ia sebelumnya telah memperhatikan pergerakan salju yang tidak wajar meski tanpa angin. Kini setelah hubungan itu terputus, kekuatan lawan jelas menurun. Elvis dan kawan-kawan segera menyadari kelemahannya. Elvis memerintahkan Tiffany untuk mengangkat monster itu. Saat Snow Woman melompat turun dari karpet, Elvis membalikkan waktu dan memaksanya kembali ke atas karpet, menciptakan jeda hingga Tiffany berhasil mendekat dengan item anti beku. Ketika Snow Woman terangkat menjauh dari gunung, Su Bei langsung menarik kembali karpetnya agar tidak tertinggal. Ian sempat bertanya siapa yang membantu dan bahkan menebak apakah itu pemuda yang makan bersama mereka 2 hari lalu. Su Bei hanya mengangkat alis tanpa menjawab. Karena tak ada respons, Ian memahami bahwa penolong itu tidak ingin muncul dan kembali fokus bertarung. Setelah dipisahkan dari gunung, Snow Woman yang kehilangan sebagian besar kekuatannya akhirnya kalah oleh kerja sama mereka. Namun tepat sebelum mati, Nightmare Beast itu meledak menjadi cahaya hitam dan berubah menjadi salju hitam yang berhamburan di langit. Detik berikutnya, beberapa gunung salju termasuk yang mereka pijak tiba-tiba longsor serentak. Salju meluncur turun dengan kecepatan tinggi menuju kota di kaki gunung. Ian panik karena warga pasti tidak bisa menghindar. Elvis segera menggunakan ability pembalikan waktu. Ia tidak bisa menghidupkan kembali Nightmare Beast, tetapi bisa membalikkan efek energi yang dilepaskan agar longsoran tertahan dalam keadaan diam dinamis. Namun itu menguras mental energi miliknya secara terus-menerus. Wajahnya memucat sementara jam raksasa mini melayang di atasnya. Ian menelepon bantuan, lalu menyerahkan ponsel pada Tiffany dan berteleportasi turun gunung untuk memperingatkan warga melalui stasiun penyiaran. Ia menggunakan kemampuan dalam World-in a Painting untuk berpindah tempat. Di udara, Su Bei tetap duduk bersila di atas karpet terbang dan bertanya apakah ini saatnya memasuki plot utama. Manga Consciousness membenarkan bahwa kelompok protagonis akan segera tiba dan menanyakan apakah ia ingin menyapa. Su Bei menolak tanpa ragu. Ia memilih tetap offline sepenuhnya dan tidak ingin memperlihatkan diri sebelum momen yang telah dirancang author. Seperti dugaannya, Jiang Tianming dan kelompoknya datang sebagai bala bantuan dengan bantuan ahli teleportasi Lei Zhen. Hanya mereka yang bisa tiba tepat waktu. Ai Baozu menjadi kunci penyelamatan. Dengan evolusi ability, Gorgeous Domain, ia mampu menciptakan 5 domain sekaligus di lokasi berbeda untuk menahan longsoran dari beberapa gunung. Perkembangan ini menunjukkan arah evolusi ability kelompok protagonis kini mengarah pada cakupan luas, pertanda konflik besar akan datang. Setelah situasi terkendali dan warga dievakuasi, mereka membahas penyebab longsor. Ketika Elvis menjelaskan tentang karpet ajaib yang mengungkap kelemahan Nightmare Beast, Ai Baozu sulit mempercayainya. Tiffany menambahkan bahwa karpet itu menghilang di udara. Lan Subing sempat ingin berkomentar, tetapi Jiang Tianming menghentikannya. Setelah Elvis dan Tiffany turun gunung, Jiang Tianming menyebut bahwa jika menghitung waktu, Su Bei seharusnya sudah berada di kutub utara. Ia menduga penolong misterius itu kemungkinan adalah Su Bei. Lan Subing terkejut namun memahami alasannya. Jika Su Bei memang ada di sini tetapi tidak muncul, berarti ia sengaja menyembunyikan diri. Mengingat situasi dunia yang berbahaya bagi pengguna ability tanpa ability aktif, mereka sepakat untuk tidak mencari atau menyebut namanya. Mereka tidak tahu bahwa Su Bei masih duduk di udara, menyaksikan percakapan itu dengan penuh minat.
Ia tidak menyangka Jiang Tianming bisa menebaknya dengan tajam. Namun mereka tidak menduga bahwa ia belum pergi dan masih menonton dari atas. Di tengah udara dingin kutub utara, Su Bei tetap bertahan sambil mengamati, meski dalam hati ia mengeluh betapa membekukannya suhu di ketinggian tersebut. Setelah insiden di kutub utara berakhir, Su Bei benar-benar menjalani kehidupan yang jauh dari perselisihan dunia. Dari berita tanpa henti di situs resmi pengguna Ability, terlihat jelas bahwa manusia yang berkolaborasi dengan Nightmare Beast terus menimbulkan kekacauan di berbagai negara, menghancurkan fasilitas pertahanan dengan tujuan melemahkan garis pertahanan global sebelum serangan terakhir. Banyak pertahanan yang rusak membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Artinya, ketika serangan final Nightmare Beast benar-benar dimulai, sebagian besar sistem pertahanan belum tentu pulih sepenuhnya. Pemerintah tidak memiliki solusi efektif selain bertahan secara pasif. Nightmare Beast dan para reaksioner bertindak tanpa memedulikan konsekuensi, sedangkan pihak manusia tidak mungkin berjaga tanpa henti setiap saat. Meski situasi genting, mentalitas masyarakat justru cukup optimistis. Semua orang tahu bahwa selama mereka berhasil melewati serangan terakhir itu, kemenangan total akan berada di tangan manusia. Harapan akan akhir yang manis menjadi motivasi besar bagi semua pihak. Plot manga kembali diperbarui, mempersiapkan panggung menuju klimaks besar musim kedua. Setelah beberapa bulan bersantai, segel pada ability dan mental energi Su Bei akhirnya terbuka. Ia kembali merasakan kekuatan lamanya pulih sepenuhnya. Setelah beradaptasi kembali dengan ability yang lama tidak digunakan, ia segera memulai penelitian lanjutan berdasarkan inspirasi yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia memperkirakan klimaks tidak akan lebih dari 2 bulan lagi, sehingga ia harus mengembangkan kemampuan baru secepat mungkin. Manga Consciousness sempat menyarankan bahwa dengan kemampuan yang ada sekarang, Su Bei sudah cukup kuat untuk tampil di klimaks tanpa perlu terburu-buru meneliti ability baru. Namun Su Bei menolak. Baginya, ini bukan demi pamer di pertempuran akhir, melainkan demi kehidupan setelahnya. Saat ini ia tidak perlu sekolah dan tidak berada dalam bahaya, sehingga merupakan waktu terbaik untuk riset. Tujuan penelitiannya adalah mengubah takdir menjadi kausalitas. Siklus sebab akibat pada dasarnya merupakan bentuk takdir. Jika ia mampu menguasainya, ia dapat memodifikasi masa lalu dan masa depan. Saat ini, Su Bei hanya bisa mengubah masa depan, dan itu pun tidak stabil. Satu titik, keluar, bisa berarti keluar rumah, keluar kota, bahkan keluar dunia. Setiap penyesuaian jarum destiny Compass mengandung unsur pertaruhan, hanya berbeda pada tingkat probabilitasnya. Banyak titik kecil ternyata memiliki pola berulang dan hanya meningkatkan presisi sedikit. Bagian bawah kompas bahkan belum sepenuhnya dieksplorasi karena penuh dengan kemungkinan kematian. Karena mental energinya tidak mendukung perluasan cakupan ability, ia memilih menggali kedalaman ability tersebut. Mendalami ability bukan hal mudah, tetapi ia sudah memiliki inspirasi dan rencana penelitian, sehingga prosesnya berjalan lancar. Memasuki bulan keempat sejak kematian palsunya, Su Bei berhasil mengembangkan ability baru yang ia beri nama Causality Correction. Manga Consciousness bahkan memberikan efek suara tepuk tangan sebagai ucapan selamat. Causality Correction memungkinkan modifikasi sebab dan akibat suatu peristiwa. Ia bisa mengubah akibat melalui sebab, atau mengubah sebab melalui akibat. Namun ability ini tidak benar-benar mengubah takdir, melainkan hanya mengoreksinya. Sebagai contoh, jika seseorang alergi karena makan apel kemarin, hasil alerginya tidak bisa dihapus, tetapi penyebab alerginya dapat diganti. Su Bei bisa kembali ke titik waktu saat apel dimakan dan menggunakan metode lain untuk memicu alergi. Dengan perubahan metode, hasil akhirnya dapat dimanipulasi, misalnya dengan menyiapkan penawar di masa kini untuk mengakhiri alergi tersebut.
Demikian pula jika seseorang mati di masa lalu, selama item kebangkitan diberikan dalam rentang waktu efektifnya, efek bangkit kembali bisa tercipta. Namun ia hanya dapat bergerak di dalam satu garis kausalitas dan hanya muncul di titik-titik waktu yang terhubung langsung oleh hubungan sebab akibat tersebut. Jika rentang dilampaui atau kausalitas rusak, koreksi gagal dan mental energi tidak kembali. Keunggulan ability ini adalah konsumsi mental energi yang relatif kecil karena takdir besar tetap tidak berubah. Namun cooldown-nya sangat panjang, 10 hari sekali, dan satu kausalitas tidak bisa dikoreksi 2 kali. Bahkan kegagalan tetap dihitung sebagai penggunaan. Batas maksimal pelacakan waktu adalah saat kelahirannya 16 tahun lalu, karena sebelum itu ia tidak eksis dalam kausalitas. Ability ini bukan untuk pertarungan langsung, melainkan alat strategis yang dapat membalik keadaan di saat krusial. Sebagai ability bertipe takdir, hampir tidak mungkin dipertahankan kecuali oleh pengguna waktu seperti Elvis, dan bahkan ia pun belum tentu mampu menandingi saat ini. Setelah penelitian selesai, Sube bersantai beberapa hari dan menikmati hidup. Industri pariwisata Kutub Utara sudah pulih, sehingga ia menikmati waktunya. Namun tinggal terlalu lama di tempat dingin dan terpencil membuatnya jenuh. Saat ia mempertimbangkan untuk pergi, ia menerima undangan dari plot utama. Pesan dikirim oleh kepala sekolah Woody melalui notebook organisasi, Destiny. Intinya adalah undangan resmi kepada pemimpin organisasi, Destiny, untuk berpartisipasi dalam pertempuran akhir demi umat manusia. Sube mengangkat alis dan bertanya apakah ini juga bagian dari rancangan autor. Manga Consciousness menjelaskan bahwa autor memang ingin memanfaatkan identitas pemimpin organisasi sebagai kejutan bagi pembaca, tetapi keputusan tetap di tangan Sube. Ia bisa menolak dan tampil sebagai anggota elit saja. Sube memutuskan bahwa ia pasti akan berpartisipasi. Organisasi, Destiny, adalah kartu terbesarnya di dunia manga. Jika mereka tidak ambil bagian dalam pertempuran melawan Nightmare Beast, reputasi mereka akan turun drastis setelah semuanya berakhir. Dunia manga akan terus berjalan setelah cerita selesai, dan ia harus mempertahankan posisi organisasi tersebut. Namun mengungkap identitas sebagai pemimpin memiliki risiko besar. Ia masih siswa selama 2 tahun lagi. Jika identitas itu terbuka, ia akan menghadapi gangguan tanpa akhir. Selain itu, sebagai organisasi intelijen netral, jika identitas pemimpin terungkap, ia bisa menjadi target dari berbagai pihak yang ingin menangkapnya demi keuntungan informasi. Di sisi lain, jika hanya pembaca yang mengetahui atau menebak identitasnya, manfaatnya besar tanpa risiko langsung di dalam dunia manga. Dengan mengetahui bahwa ia adalah pemimpin organisasi, pembaca akan lebih mudah menerima segala kemampuan luar biasa yang ia tunjukkan nantinya. Karena itu, Sube memutuskan untuk tetap tampil di dunia manga sebagai anggota organisasi, Destiny, tetapi secara halus membiarkan pembaca menebak bahwa dirinya adalah sang pemimpin. Ia mulai memikirkan dengan cermat bagaimana merancang kemunculan tersebut agar mencapai kedua tujuan sekaligus. Untuk mewujudkan rencananya, Sube terlebih dahulu memikirkan logika di balik pendirian organisasi, Destiny. Ia menyadari bahwa jika para pembaca mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah organisasi intelijen besar memilih seorang anak 15 tahun sebagai pemimpin, maka harus ada penjelasan yang masuk akal. Ia harus memikirkan alasannya lebih dulu agar autor tidak memiliki ruang untuk mengarang penjelasan lain. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal baginya adalah sistem pewarisan garis keturunan. Tatapan Sube berkilat. Ability baru yang baru saja ia kuasai tampaknya akan segera digunakan. Ia memberitahu Manga Consciousness bahwa ia berencana kembali ke masa lalu untuk mengubah identitas pendiri organisasi, Destiny. Manga Consciousness terkejut dan mempertanyakan alasannya.
Dalam pengaturan saat organisasi didirikan, sosok pemimpin generasi pertama memang diperankan oleh Manga Consciousness, sementara di dunia manga organisasi itu dianggap didirikan oleh Subei. Status pemimpin generasi pertama dan kedua jelas berbeda, sehingga ia tidak memahami mengapa Subei ingin menurunkan posisinya. Namun Subei tidak memedulikan itu. Ia menyadari bahwa sejak awal dirinya memang hanya memberikan gagasan, sedangkan yang benar-benar menjalankan pembentukan organisasi adalah Manga Consciousness. Secara fakta, ia memang sudah menjadi pemimpin generasi kedua, sehingga siapapun generasi pertama tidak menjadi masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana menjelaskan secara logis bahwa organisasi yang telah berdiri lebih dari 10 tahun bisa dipimpin oleh remaja 15 tahun. Ia menegaskan bahwa identitas pemimpin hanya akan diungkap kepada pembaca, bukan kepada orang-orang di dunia manga. Jika identitas itu terbuka di dalam dunia cerita, kekacauan besar akan terjadi. Setelah mencapai kesepakatan, Subei mengaktifkan ability dan melemparkan gear putih. Ia memilih kausalitas, Subei menjadi pemimpin organisasi, Destiny. Hanya ada satu titik waktu terkait, yaitu hari organisasi resmi terbentuk. Gear itu membesar menjadi gerbang cahaya melingkar, dan Subei melangkah masuk ke garis takdir masa itu. Karena pada saat itu peran pemimpin dimainkan oleh Manga Consciousness, tidak ada risiko dua Subei muncul bersamaan dan merusak Timelin. Manga Consciousness, versi masa lalu terkejut melihatnya. Subei menjelaskan rencananya untuk menyempurnakan logika pendirian organisasi. Permintaan itu disetujui tanpa keberatan. Kemudian keduanya memainkan sebuah adegan. Manga Consciousness berperan sebagai Subei muda, sedangkan Subei sendiri berperan sebagai ayahnya. Dalam upacara serah terima organisasi, ayah menyerahkan notebook simbol kepemimpinan kepada Subei dengan alasan akan menjalankan misi berbahaya dan tidak yakin bisa kembali hidup. Setelah adegan selesai, Subei menarik kembali Destiny Gear. Perubahan itu tidak merusak kausalitas, sehingga koreksi berhasil. Kini, jika pembaca mempertanyakan asal-usul kepemimpinannya, sudah ada dasar logis berupa pewarisan garis keturunan. Kembali ke masa kini, Subei mulai memikirkan klimaks musim kedua. Ia menyadari bahwa sekadar muncul tidak cukup. Yang terpenting adalah meningkatkan status organisasi, Destiny. Maka bukan hanya dirinya yang harus tampil. Sebagai pemimpin, ia menerbitkan misi dalam notebook organisasi, memberikan dukungan dalam perang besar antara manusia dan Nightmare Beast. Imbalannya berupa poin yang akan dinilai oleh Manga Consciousness berdasarkan performa masing-masing anggota. Misi ini bersifat pribadi, bukan pengumuman resmi organisasi, sehingga tidak ada kewajiban publik untuk berpartisipasi. Tujuannya semata menunjukkan sikap organisasi. Setelah itu, Subei memanggil profesi Gear yang rumit dan mulai melihat bahaya apa yang akan muncul. Hasil ramalan sangat abstrak, sebuah bangunan hitam menari dengan tangga di sekelilingnya. Ia menafsirkan warna hitam sebagai representasi Nightmare Beast, tetapi bentuk bangunan jelas merupakan simbol. Ia menggambar bentuk tersebut dan mencari referensi melalui internet. Akhirnya ia menemukan bahwa bangunan itu mirip tempat pengorbanan kuno untuk dewa jahat tak dikenal yang memiliki kemampuan pembalikan atau pertukaran posisi. Ia kemudian menelusuri database organisasi, Destiny, dan menemukan kisah mitologis tentang seorang pria miskin yang iri pada tetangganya yang kaya. Pria itu mempersembahkan pengorbanan kepada dewa jahat untuk menukar kehidupan mereka. Hasilnya, sang tetangga memang menjadi miskin, tetapi si pengorban juga kehilangan keluarganya dalam kecelakaan tak lama kemudian, harga tersembunyi dari perjanjian tersebut. Dari sini Subei menduga bahwa Nightmare Beast mungkin berencana menukar posisi dengan manusia, atau bahkan musnah bersama manusia.
Ia memahami bahwa kebencian Nightmare Beast terhadap manusia bersifat naluriah. Jika mereka mengetahui bahwa masa depan hanya akan membuat mereka semakin lemah, bukan tidak mungkin mereka memilih jalan kehancuran bersama. Manga Consciousness tidak mengonfirmasi maupun menyangkal dugaannya. Namun Subei tidak terlalu khawatir. Ia yakin kelompok protagonis seperti Jiang Tianming tidak mungkin gagal. Jika musim ketiga direncanakan, atau bahkan demi kelolosan sensor, manusia tidak mungkin dimusnahkan sepenuhnya. Yang benar-benar ia pikirkan adalah perannya sendiri. Ada dua arah, bertahan atau menyerang. Ia tahu bahwa melindungi individu mudah, tetapi melindungi massa dengan ability-nya sangat sulit. Maka ia memilih jalur ofensif dalam kerangka pertahanan. Dalam serangan frontal sudah banyak pengguna ability kuat. Untuk menggagalkan konspirasi ada kelompok protagonis. Jika ingin memainkan peran penting, ia harus membantu dari sisi pertahanan dan melakukan serangan balik. Ia segera menyusun rencana, mengikuti Ai Baozu. Di antara anggota kelas S, Ai Baozu adalah satu-satunya pengguna ability pertahanan sejati. Dari arah evolusi kemampuannya, jelas ia akan bertanggung jawab melindungi rakyat biasa dalam pertempuran akhir. Dengan mengikuti Ai Baozu, Subei pasti akan menghadapi situasi pengepungan Nightmare Beast. Saat itulah ia bisa muncul, mengaktifkan ability Area of Effect miliknya, dan membalikkan keadaan. Jika muncul Nightmare Beast tingkat tinggi, ia juga dapat mengatasinya. Yang terpenting, ia tidak perlu khawatir merebut momen sorotan Ai Baozu. Ability Ai Baozu memang murni defensif, sehingga selalu membutuhkan dukungan. Dukungan itu bisa berasal dari pemerintah, guru, kelompok Jiang Tianming, dan tentu saja, bisa juga dari Subei. Menjelang hari pertempuran terakhir, waktu terasa berlalu begitu cepat. Subei yang berada di Kutub Utara segera menerima kabar melalui situs resmi pengguna ability begitu gerbang Nightmare Realm muncul. Seluruh tampilan situs berubah merah darah, menandakan kondisi kritis. Di berbagai penjuru dunia, gerbang-gerbang raksasa sebesar lapangan sepak bola bermunculan dalam jumlah jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Dengan ukuran sebesar itu, mustahil membatasi jumlah Nightmare Beast dengan menyingkirkan mereka dari ruang berbeda seperti sebelumnya. Sehari setelah kemunculan gerbang, seorang pengguna ability dengan kemampuan khusus memastikan bahwa ruang di balik gerbang itu bukanlah different space, melainkan dunia Nightmare Beast itu sendiri. Artinya, gerbang tersebut adalah Nightmare Realm Gate yang terhubung langsung ke sumber musuh. Fakta ini mengguncang umat manusia. Tanpa batasan jumlah, perang yang akan terjadi tak terbayangkan besarnya. Negara menetapkan status darurat nasional. Beberapa wilayah tanpa Nightmare Realm Gate ditetapkan sebagai kota perlindungan sementara. Pengguna ability elemen tanah membangun tembok kota secara darurat, dan seluruh warga sipil dipindahkan ke sana untuk dilindungi oleh pengguna ability bertipe pertahanan kelompok. Sementara itu, pengguna ability lain diwajibkan melaporkan kemampuan mereka dan mengikuti penugasan pemerintah untuk bertempur di luar kota perlindungan. Mereka yang menolak tidak diizinkan memasuki kota perlindungan. Subei tidak berniat masuk ke kota perlindungan. Di Kutub Utara hanya ada 3 gerbang, dan ia memperkirakan tidak banyak Nightmare Beast yang akan keluar di sana. Sebagian besar orang telah dievakuasi, hanya sedikit yang tersisa. Jika umat manusia kalah, mereka pun takkan selamat. Jika manusia menang, membunuh sedikit orang di sana tidak akan mengubah hasil. Begitu gerbang terbuka, Nightmare Beast langsung menyerbu untuk mengejutkan manusia. Subei tidak ikut muncul sejak awal. Ia sadar bahwa tampil terlalu dini hanya akan membuatnya terlihat sebagai figuran biasa. Ia mengetahui bahwa manusia pada akhirnya akan menang, sehingga tidak merasa perlu terjun sejak awal. Meski demikian, ia tidak sepenuhnya diam. Secara diam-diam,
Su Bei memasuki salah satu Nightmare Realm Gate di kutub utara menuju dunia Nightmare Abyss. Dengan jimat tak terlihat, ia menyusup tanpa terdeteksi. Ia menggunakan Wish Gear dengan harapan selalu menemukan target ketika tersesat. Setelah beberapa kali teleportasi acak, pada percobaan ketiga ia tiba di lokasi berkumpulnya banyak Nightmare Abyss. Ia segera menyadari bahwa yang berkumpul di sana seluruhnya adalah high-level Nightmare Abyss, jumlahnya sekitar 100 lebih. Jumlah sebesar itu jelas bukan kebetulan. Su Bei menyimpulkan bahwa di tempat itulah ritual pengorbanan akan dilakukan. Dengan perlindungan tambahan berupa pembalikan energi mental dan jimat tak terlihat, ia memasuki sebuah gua di pusat area tersebut. Di dalam gua hanya ada dua makhluk, seekor high-level Nightmare Abyss berbentuk salib dan seorang lelaki tua berambut serta berjanggut putih. Su Bei mengenali lelaki tua itu sebagai pemimpin organisasi Black Flash, sekaligus kakek Mo Xiaotian. Ia pun memahami bahwa metode pengorbanan kemungkinan berasal dari organisasi tersebut. Terpikir olehnya tentang Mo Xiaotian yang sudah lama tak muncul. Ia bertanya kepada Manga Consciousness, apakah Mo Xiaotian akan mati? Setelah ragu sejenak, entitas itu menjawab bahwa Mo Xiaotian memang akan mati, dan Su Bei tidak bisa menyelamatkannya. Itu adalah akhir terbaik baginya. Su Bei terdiam. Ia memahami bahwa Mo Xiaotian memang telah melakukan kejahatan dengan sadar. Walau ada kemungkinan menebus dosa dengan jasa besar, pilihan dan kesadarannya membuat kematian menjadi akhir yang paling tepat baginya. Setelah menerima kenyataan itu, Su Bei kembali memusatkan perhatian pada situasi di hadapannya. Melalui catatan organisasi, Destiny, ia mengetahui bahwa Nightmare Abyss berbentuk salib memiliki kemampuan menyerap energi manusia maupun Nightmare Abyss lain. Kehadiran lebih dari 100 high-level Nightmare Abyss di sana berarti mereka sengaja berkumpul untuk dijadikan sumber energi. Setelah menyerap energi dalam jumlah besar, ritual pengorbanan kemungkinan akan dimulai. Namun tampaknya ritual itu masih memerlukan kerjasama dengan dunia nyata, sehingga serangan besar-besaran tetap diluncurkan. Informasi yang ia miliki masih terbatas, sehingga Su Bei memutuskan untuk tinggal beberapa hari guna mengumpulkan intel tambahan. Ia juga tidak bisa pergi karena efek samping penggunaan Wish Gear membuatnya tidak akan mencapai tujuan manapun jika mencoba berpindah tempat. Ketika Manga Consciousness khawatir ia berniat menghentikan rencana itu lebih awal, Su Bei membantahnya. Ia tidak berniat menyelesaikan semuanya sebelum waktunya. Entitas itu kemudian menyatakan bahwa batasan manga atas dirinya telah berakhir, dan tanpa persona yang diciptakan demi popularitas, Su Bei sebenarnya adalah orang yang baik dan memikirkan orang lain. Setelah berjongkok dan mengamati selama 3 hari di dunia Nightmare Abyss, Su Bei akhirnya memperoleh informasi penting. Semua bermula ketika Cross Nightmare Abyss dengan tidak sabar menanyakan kepada pemimpin organisasi Black Flash, kapan rencana dapat dimulai. Pemimpin itu memeriksa alat komunikasi eksternalnya sebelum menjawab bahwa persiapan telah lebih dari setengah selesai dan paling lambat dalam 1 minggu rencana penghancuran dunia bisa dimulai. Karena ini adalah peristiwa besar yang melibatkan seluruh Nightmare Abyss, Cross Nightmare Abyss tetap menuntut detail lebih lanjut. Ia menanyakan jumlah pengguna ability bertipe pertahanan di kota tersebut dan apakah hal itu akan mengganggu proses pengorbanan. Pemimpin, Black Flash, menjawab dengan nada ramah namun ekspresi datar bahwa kota itu relatif jauh dari Nightmare Realm Gate, sehingga hanya memiliki 2 pengguna ability pertahanan, dan salah satunya bahkan masih seorang siswa. Mendengar itu, Su Bei langsung memahami bahwa kota yang dimaksud adalah Refuge City tempat Ai Baozu berada. Ia menilai keputusannya mengikuti Ai Baozu memang tepat karena akan mengarah pada inti plot. Namun kata, pengorbanan, membuatnya waspada.
Istilah itu jelas tidak mungkin hanya merujuk pada beberapa korban. Besar kemungkinan seluruh kota akan menjadi tumbal. Ia menganalisis bahwa ability Ai Baozu, Gorgeous Domain, secara teori mampu menghindarkan segala bahaya di dalam domainnya, termasuk ritual pengorbanan. Maka satu-satunya cara agar pengorbanan bisa terjadi di dalam wilayah itu adalah ketika ability Ai Baozu tidak aktif. Kemungkinan yang ada hanya dua, Ai Baozu dibunuh, atau ia terpaksa mematikan ability-nya untuk sementara. Menyadari waktunya bergerak telah tiba, Su Bei menjauh dari kerumunan Nightmare Beast dan melakukan 1 kali teleportasi acak untuk memastikan tak ada yang dapat mendeteksinya. Setelah itu, ia menggunakan item teleportasi pemberian Lei Zhen untuk meninggalkan dunia Nightmare Beast. Ia tahu hanya segelintir pengguna ability yang mampu membawa orang keluar dari dunia tersebut selain melalui Nightmare Realm Gate, sehingga item itu adalah satu-satunya pilihan. Ia menduga besar kemungkinan Lei Zhen mengetahui dirinya masih hidup. Sebagai guru Jiang Tianming dan yang lain, sulit baginya tidak menyadari kejanggalan jika para muridnya menyembunyikan sesuatu. Namun karena 1 dari 3 guru sudah menjadi agen rahasia, Su Bei menilai Lei Zhen aman sehingga berani menggunakan item tersebut tanpa khawatir pergerakannya terdeteksi. Kembali ke dunia nyata, ia duduk di atas karpet ajaib dan meminta petunjuk arah menuju Ai Baozu. Manga Consciousness memasang sistem navigasi di ponselnya. Awalnya ia berniat terbang langsung ke Refuge City, tetapi segera menyadari banyak wilayah udara telah menjadi zona larangan terbang akibat pembatasan manusia maupun Nightmare Beast. Serangan tanpa pandang bulu membuat terbang terlalu berisiko, meski ia tak terlihat. Ia terpaksa berjalan kaki. Transportasi umum seperti pesawat atau kereta cepat sudah tidak beroperasi selama perang, dan kendaraan pribadi pun berbahaya karena mudah menjadi target di jalan raya. Beruntung ia memiliki item peningkat kecepatan, sehingga meski berjalan, lajunya tetap cukup cepat. Dengan jimat tak terlihat, ia tidak terdeteksi siapapun. Sepanjang perjalanan, ia menyaksikan medan perang yang dipenuhi suara tembakan dan pertempuran sengit. Para pengguna ability membentuk tim kecil dan bertarung dengan gigih, tetapi Nightmare Beast terus bermunculan seperti lintah yang tak habis-habis. Ia harus terus menghindari serangan area dari kedua belah pihak. Meski berusaha menjauhi zona tempur, ia tetap terkena beberapa luka akibat serangan AoE. Medan perang dipenuhi bau darah para pengguna ability. Mayat Nightmare Beast menumpuk di tanah. Sebagai makhluk hasil kebencian, tubuh mereka akan menghilang dalam 24 jam atau berubah menjadi energi bila dimakan. Namun dalam situasi seperti itu, tak seorang pun memungut mayat untuk dimakan. Akhirnya ia tiba di Refuge City No. 3, tempat Ai Baozu berada. Di gerbang kota, pemeriksaan sangat ketat. Setiap orang harus menjalani pemindaian menyeluruh dan menunjukkan sertifikat baru yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa identitas resmi, mustahil masuk. Su Bei menyadari bahwa jika ia tetap di luar kota, ia tak akan bisa memantau destiny kampus warga di dalam dan bereaksi tepat waktu. Setelah mengamati dan gagal menemukan celah untuk menyelinap masuk, ia mengirim pesan kepada Ai Baozu, menanyakan apakah ia bisa membawa seseorang tanpa sertifikat masuk ke kota. 5 menit kemudian, Ai Baozu membalas dengan antusias, menanyakan apakah ia benar-benar datang. Sebagai satu dari 2 pengguna ability pertahanan kelompok di kota itu, statusnya sangat tinggi dan membawa 1 orang masuk bukan masalah. Su Bei mengonfirmasi bahwa ia berada di gerbang. Ai Baozu sempat merasa senang, tetapi kemudian menyadari kejanggalan. Ia mengingat Su Bei sebelumnya berencana bersembunyi selama 6 bulan karena ability-nya tersegel, sementara baru 5 bulan berlalu. Su Bei menjelaskan singkat bahwa ia menemukan cara membuka segelnya lebih awal. Ai Baozu segera menyadari implikasinya. Jika Su Bei langsung mencarinya setelah ability pulih,
berarti sesuatu besar akan terjadi di Refuge City No. 3. Ia menanyakan langsung apa yang akan terjadi. Subei hanya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi dan menyuruhnya berhati-hati, karena apapun rencana Nightmare Beast, Ai Baozu adalah rintangan yang tak bisa mereka abaikan. Ketika Ai Baozu bercanda apakah ia datang khusus untuk melindunginya, Subei dengan jujur mengatakan bahwa ia diundang membantu. Kepala Sekolah Wu Jin berharap organisasi, Destiny, berkontribusi bagi umat manusia. Ia juga teringat bahwa selain bertarung, memberikan intelijen berguna adalah kontribusi terbesar organisasi, sehingga ia segera memasang bounty point untuk informasi terkait. Ai Baozu akhirnya muncul di atas tembok kota dengan pakaian merah mudanya yang mencolok. Ia segera mengenali Subei yang tak terlihat dan setelah mendapat konfirmasi darinya, melambaikan tangan sebelum berpura-pura tenang. Kepada penjaga, ia menyatakan bahwa pria itu adalah temannya yang dipanggil untuk membantu memulihkan mental energi miliknya. Mendengar peran penting tersebut, penjaga segera mengizinkan Subei masuk ke dalam kota. Setelah mengatur agar Subei tinggal di kamar sebelahnya, Ai Baozu bertanya apakah masih ada hal lain yang perlu ia lakukan. Perhatiannya yang jarang muncul itu bukan tanpa alasan. Ia tahu Subei pasti memiliki tujuan datang ke Refuge City No. 3 dan berharap bisa menggali informasi darinya. Ketika Subei menggeleng santai, Ai Baozu langsung membuka peta pendek negara Yan dan menanyakan alasan ia disuruh berhati-hati. Subei menjawab bahwa sebagai satu dari 2 pengguna ability pertahanan di kota perlindungan, wajar jika ia mengingatkannya. Namun Ai Baozu tidak percaya. Dalam kesannya, Subei bukan tipe orang yang ikut campur tanpa alasan. Jika ia memberi peringatan, pasti karena ia telah meramalkan bahaya tak terduga. Ia memang benar mengenal Subei. Namun Subei tidak bisa memberi peringatan spesifik. Ia sendiri tidak tahu detail kejadian yang akan berlangsung, dan selain itu, ini adalah bagian dari plot tetap. Jika Ai Baozu tidak mengalami masalah, maka pengorbanan tidak akan terjadi dan Jiang Tianming serta kelompok protagonis tidak akan mendapat peran mereka. Jadi sekalipun diperingatkan, kejadian tetap akan berlangsung. Subei berpura-pura sedih dan bercanda, membuat Ai Baozu akhirnya menyerah dan hendak pergi. Sebelum keluar, ia bertanya apakah boleh memberitahu Jiang Tianming dan yang lain tentang kedatangan Subei. Setelah berpikir, Subei menolak. Lebih sedikit masalah lebih baik, dan mereka akan tahu pada waktunya. Penolakan itu hampir menjadi pengakuan bahwa sesuatu akan terjadi di kota ini. Ai Baozu sebenarnya ingin segera melapor kepada pimpinan dan meminta bala bantuan. Namun ia menahan diri. Subei dapat melihat dan mengubah takdir, sedangkan ia tidak. Jika ia bertindak gegabah dan justru memenuhi takdir buruk yang telah ditetapkan, itu akan menjadi kesalahan fatal. Selama beberapa hari berikutnya, Subei tidak membuat keributan. Ia berkeliling kota perlindungan untuk memahami medan sekaligus mencari orang-orang dengan kompas takdir khusus dan menghubungkannya terlebih dahulu. Koneksi kompas takdir dapat diatur lebih awal dan diaktifkan beberapa hari kemudian tanpa terputus, meski hanya bisa dipertahankan maksimal 3 hari. Dengan menghubungkan lebih dulu, ia bisa menghemat mental energi saat hari penentuan tiba. Kompas manusia jauh lebih beragam dibanding Nightmare Beast, sehingga jarang terjadi pengulangan besar dalam lingkungan kolektif. Refuge City No. 3 dibangun sederhana dari batu kokoh tanpa dekorasi. Setiap rumah memiliki ruang bawah tanah yang dibuat oleh pengguna ability elemen tanah untuk perlindungan tambahan dan mencegah serangan dari bawah tanah. Warga berpatroli bergiliran agar setiap kemunculan Nightmare Beast segera ditanggapi. Dalam suasana perang yang tegang, Subei yang tampak santai terlihat mencurigakan. Tanpa pengenalan dari Ai Baozu, ia mungkin sudah ditangkap sebagai mata-mata. Pada hari keempat, begitu keluar kamar,
Subei merasakan lonjakan energi. Saatnya telah tiba. Kompas takdir di atas kepala semua orang berubah drastis, jarum kecil serempak menunjuk ke kanan, sementara jarum besar mayoritas berada di setengah bawah. Ia sempat bertanya kepada Manga Consciousness, apakah kelompok protagonis tidak berperan atau apakah penulis memasukkan tindakannya dalam rencana. Ia awalnya mengira pengorbanan akan digagalkan oleh kelompok utama, tetapi banyaknya kematian menunjukkan sebaliknya. Jawaban yang diterima menyatakan bahwa takdir warga kota memang telah ditetapkan antara hidup atau mati. Entah mereka mati atau tidak, pengorbanan tetap tidak akan selesai karena kelompok protagonis bertindak di front line. Penulis tidak memasukkan tindakan Subei dalam rencana, memberinya ruang bebas. Keberhasilan atau kegagalannya tidak akan mengubah alur besar. Tanpa ragu, Subei segera mencari Ai Baozu. Hari ini Nightmare Beast akan bertindak, dan Ai Baozu pasti menjadi target pertama. Ia tidak berniat mencegah masalah, melainkan memastikan dapat menyelamatkannya setelah masalah terjadi. Biasanya Ai Baozu sudah berada di tembok kota pagi-pagi. Namun kali ini ia tidak terlihat. Seorang penjaga memberitahu bahwa ia dipanggil seorang pemimpin ke gedung A, ruang 502. Menyadari ada yang tidak beres, Subei segera menuju ke sana meski diperingatkan agar tidak mengganggu. Ia mendobrak pintu tanpa ragu. Di dalam, seorang pria parubaya memegang rokok dan tampak terkejut. Di sampingnya, Ai Baozu terkulai tak sadarkan diri. Dalam sekejap, pria itu menghunus belati hendak menusuk leher Ai Baozu. Subei melesat dan memukul pergelangan tangan lawan, sementara cahaya merah muda menyala dari leher Ai Baozu, sistem pertahanannya aktif. Tanpa memberi kesempatan kedua, Subei langsung memanipulasi kompas takdir pria itu, memicu serangan jantung mendadak hingga ia roboh. Meski mental energi seharusnya dihemat untuk proyek berikutnya, ia memilih menghabisi lawan secepat mungkin demi menghindari kegagalan. Ai Baozu terlelap dalam tidur dalam dan tidak dapat dibangunkan. Dari jendela terdengar keributan. Nightmare Beast telah muncul di berbagai sudut kota, membuat para pengguna ability kewalahan. Dengan pemimpin kota berkhianat, kekacauan internal tak terhindarkan. Subei memasang item pertahanan untuk melindungi Ai Baozu, lalu menuju tembok kota. Ia perlu berada di titik tertinggi untuk melihat semua kompas takdir. Tembok hampir kosong karena penjaga sibuk dengan kekacauan dalam kota. Ia naik ke menara tertinggi dan mengaktifkan ability-nya. Karena banyak koneksi telah disiapkan sebelumnya, konsumsi mental energi kali ini tidak terlalu besar. Ia menghubungkan kompas seluruh warga dan menggeser jarum besar mereka ke atas. Sisa energinya digunakan untuk menghubungkan kompas Nightmare Beast hingga hampir habis. Lalu ia mengaktifkan skill instan. Batu-batu besar mendadak jatuh dari langit, menghantam setiap Nightmare Beast yang telah terhubung. Di langit hanya tampak dua titik hitam samar. Subei mengangkat alis, merasa metode kematian itu cukup menarik. Ia mengingat pesan kepala sekolah dan tersenyum tipis. Ia datang karena diperintahkan, dan kini menjalankan perannya sebagai pemimpin organisasi Destiny. Jika penulis memang ingin mengungkap identitasnya kepada pembaca, maka adegan ini akan menjadi momen yang tepat untuk menampilkan bahwa kepala sekolah Wu Di secara pribadi memintanya turun tangan membantu. Setelah Subei menghancurkan sebagian besar Nightmare Beast dalam satu serangan, sisa makhluk yang tertinggal dapat dengan mudah dibereskan oleh para pengguna ability di kota. Namun tak seorang pun langsung bergerak. Mereka semua terpaku, menatap kosong ke arah makhluk-makhluk yang barusan masih bertarung sengit, tetapi kini mati tertimpa batu secara tiba-tiba dan akurat. Tidak ada yang memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang gadis menengadah ke langit biru yang cerah dengan wajah kebingungan dan bertanya lirih apakah itu hukuman ilahi. Secara naluriah,
Pandangan semua orang beralih ke sosok yang berdiri di atas tembok kota. Saat menggunakan ability, penyamaran Subei telah terlepas, menampilkan wujud aslinya, rambut emas, mata ungu, serta wajah tampan yang masih menyisakan kesan muda. Berdiri di titik tertinggi tembok kota, ia terlalu mencolok untuk diabaikan. Meskipun tidak ada yang benar-benar melihatnya beraksi, kematian aneh Nightmare Beast dan kemunculan mendadak seorang pemuda asing di atas tembok membuat siapapun dapat menghubungkan keduanya. Dugaan bahwa merekalah yang diselamatkan oleh pemuda itu pun muncul. Beberapa penjaga yang tersisa di atas tembok melihat cahaya keemasan di sekeliling Subei serta bayangan samar Destiny Campus di belakangnya. Mereka menyadari perubahan situasi kota kemungkinan besar disebabkan olehnya. Seorang penjaga yang sebelumnya memberitahu lokasi Ai Baozu melangkah maju dan dengan ragu bertanya apakah dialah yang menyelamatkan semua orang. Subei menoleh tanpa menyangkal. Ia tidak tahu apakah adegan ini akan kembali digambar dalam manga, sehingga ia mempertahankan personanya dengan ekspresi jenaka dan mengakui perbuatannya, lalu bercanda menanyakan bagaimana mereka akan membalas jasanya. Penjaga itu terdiam sesaat sebelum menjawab dengan sangat serius bahwa ia akan mencari cara membalasnya. Ia bahkan berniat mendatangi Akademi Subei setelah perang usai, membawa spanduk dan dana hasil urunan untuk berterima kasih secara resmi. Sikap serius itu langsung memadamkan keinginan Subei untuk bercanda. Ia berbalik dan pergi. Tugasnya telah selesai. Ia bisa kembali ke kutub utara atau menuju tempat lain. Secara logis, kembali ke kutub utara lebih masuk akal. Pertempuran ini jelas tidak akan berakhir cepat. Bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan terakhir Nightmare Beast, dan mereka pasti akan bertarung sampai kekuatan tempur terakhir habis. Namun Subei juga sadar bahwa dengan kemunculannya barusan, fakta bahwa ia masih hidup telah terungkap. Nightmare Beast tidak akan membiarkannya sendirian. Jika ia kembali sendirian ke kutub utara, besar kemungkinan ia akan ditemukan dan dikepung. Bersama kelompok utama justru lebih aman. Ia tidak menyesali keputusannya datang. Ia benar-benar menyelamatkan satu kota penuh orang, sekaligus membangun momentum bagi organisasi, Destiny, untuk masa depan. Terlebih lagi, dengan ability yang dimilikinya, ia yakin tidak akan mati begitu saja. Perubahan pada jarum besar miliknya memiliki daya prediksi tinggi. Jika Nightmare Beast hendak membunuhnya, ia bisa melihat kematiannya setidaknya sehari sebelumnya. Saat itu ia bisa menyesuaikan jarum dan melarikan diri, atau memanfaatkan situasi untuk menyerang balik. Selama mental energi dan ability-nya masih ada dan ia hanya perlu melindungi diri sendiri, Subei hampir tak terkalahkan. Meski secara teori ia tetap bisa kembali ke kutub utara karena dapat memeriksa statusnya kapan saja, ia khawatir jarum besarnya akan terus berada di setengah bawah dan memaksanya berulang kali menyesuaikan nasib. Jika itu terjadi terus-menerus, meski mental energinya tidak habis, ia sendiri akan kelelahan. Mencari perlindungan pemerintah lebih bijak. Selain itu, ia memang ingin membantu. Walaupun tidak menyukai kerepotan, ia tak mungkin benar-benar absen dari perang yang melibatkan seluruh umat manusia dan menentukan keselamatan dunia. Salah satu alasan terpenting ia dahulu membantu, Manga Consciousness, adalah untuk menyelamatkan dunia ini. Namun sebelum pergi, ia memutuskan menunggu Ai Baozu sadar. Meski konspirasi Nightmare Beast telah digagalkan, Ai Baozu masih koma dan tidak ada teman sekelas lain di kota ini. Pergi begitu saja akan terasa tidak bertanggung jawab. Sebelum ia mencapai tangga, penjaga di belakangnya tiba-tiba teringat sesuatu dan menyebut namanya dengan terkejut. Ia segera membuka pengumuman lama di situs resmi Ability dan menemukan foto Subei, orang yang diberitakan telah mengorbankan diri demi memusnahkan Nightmare Beast. Wajah dalam foto itu identik dengan pemuda berambut emas dan bermata ungu di hadapannya.
Su Bei mengakui identitasnya. Penjaga itu tampak gembira dan mengatakan bahwa ia sudah menduga orang baik seperti Su Bei tidak mungkin mati, serta mendoakan keselamatannya di masa depan. Mendengar restu itu, ekspresi Su Bei melunak dan ia berterima kasih. Ia lalu meninggalkan tembok kota dan menuju ruangan tempat Ai Baozu terbaring tak sadar. Gadis itu masih tertidur nyenyak dan tidak dalam bahaya jiwa. Su Bei mengangkatnya ke tempat tidur, lalu memaksa dirinya tetap terjaga untuk menangani mayat di sampingnya. Mayat itu adalah pemimpin Refuge City No. 3. Hanya ia dan paling banyak Ai Baozu yang mengetahui pengkhianatan pria itu. Karena tidak tahu kapan Ai Baozu akan sadar, ia memutuskan mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Ia tidak ingin difitnah. Mengandalkan sepenuhnya pada kepercayaan pemerintah bukanlah gayanya. Menghilangkan potensi masalah lebih awal adalah pilihannya. Dari gudang item organisasi, Destiny, ia mengeluarkan berbagai alat yang bisa memaksa jiwa berkata jujur, melihat ingatan, atau menyelidiki kebenaran. Namun sebagai pemimpin kota perlindungan, pria itu ternyata memiliki pertahanan yang kuat. Semua item gagal. Pada penggunaan terakhir, mayat itu hampir berubah menjadi debu, dan Su Bei segera menggunakan item lain untuk mempertahankan kondisi jasad agar tidak tampak seperti merusak bukti. Ia meletakkan jasad itu dan memijat pelipisnya. Mental energi yang terkuras membuat kepalanya terasa pecah. Jika bukan karena situasi ini, ia sudah kembali ke kamar untuk tidur. Setelah berpikir sejenak, ia berhenti menyelidiki jasad dan menggunakan sisa mental energi untuk menyesuaikan keberuntungannya, lalu berjalan mengitari ruangan. Sebagai kediaman sang pemimpin, pasti ada alat komunikasi dengan Nightmare Beast. Benar saja. Ketika secara tak sengaja menabrak tiang lampu karena kelelahan, sebuah headset terjatuh. Ia menyadari itu kemungkinan bukti kunci. Meski koneksi mungkin telah diputus, pengguna ability masih bisa menelusuri jejak melalui benda tersebut. Ia menyimpannya dan menghela napas lega. Ia tak sanggup lagi. Duduk di samping Ai Baozu, ia memejamkan mata untuk beristirahat. Ia tidak benar-benar tidur, hanya memulihkan mental energi. Dengan level mental energi tinggi, pemulihan berlangsung cepat tanpa syarat khusus. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar keributan di luar. Su Bei membuka mata dan menyadari bala bantuan telah tiba. Jika situasi belum terkendali, mereka tak mungkin datang secepat ini. Ia membuka pintu dan melihat beberapa pengguna ability asing mendekat dengan waspada. Saat pintu tiba-tiba terbuka, mereka langsung bersiaga menyerang. Dengan santai Su Bei menyuruh mereka masuk, mengatakan pengkhianat sudah mati, Ai Baozu koma, dan meminta dokter memeriksanya. Mereka saling berpandangan. Salah satu dari mereka memintanya mengangkat tangan lebih dulu. Namun seorang perempuan di antara mereka tiba-tiba mengenalinya sebagai Su Bei. Setelah memeriksa foto di situs resmi, mereka memastikan identitasnya. Meski terkejut karena seharusnya ia telah mati, nada mereka melunak. Su Bei menjelaskan bahwa ia hanya memalsukan kematian dan meminta mereka tidak membuang waktu. Setelah memasuki ruangan dan melihat mayat pemimpin, kewaspadaan mereka meningkat lagi. Su Bei menawarkan kerjasama, mengatakan ia memiliki bukti kolusi dengan Nightmare Beast dan akan menyerahkannya saat penyelidikan resmi dilakukan. Ia bahkan mempersilakan mereka menempatkan penjaga di depan pintu. Mendengar itu, mereka lega. Su Bei kemudian menggendong Ai Baozu keluar, membaringkannya dengan aman, lalu merebahkan diri di tempat tidur dan segera tertidur lelap. Setelah bangun, berbagai peristiwa datang bertubi-tubi kepada Su Bei. Ia menjalani penyelidikan, bertemu kembali dengan orang-orang dari Endless Ability Academy, memulihkan identitasnya, memahami sebab dan akibat dari semua yang terjadi, serta menyaksikan pembaruan manga. Ketika seluruh proses itu selesai dan ia tiba di asrama barunya,
waktu telah menunjukkan pukul 9 malam keesokan harinya. Yelin, mantan gurunya, bertanggung jawab mengantarnya. Ia telah membelot untuk kedua kalinya dalam beberapa pembaruan manga sebelumnya, kali ini bahkan membawa serta adiknya. Alur tersebut menghabiskan setengah bab untuk menggambarkan perubahan internal organisasi, Black Flash. Gong Yuzi bekerja sama dengan Yelin, memimpin sekelompok besar anggota untuk membelot. Sebagian mengikuti dengan sukarela, sementara sebagian lain yang melakukan kejahatan berat dihipnotis oleh Gong Yuzi dan dijadikan kartu tawar untuk negosiasi dengan pihak benar di masa depan. Ciril tidak dapat menerima kerja sama sang pemimpin dengan Nightmare Beast. Setelah mengumpulkan kekuatan, ia membelot bersama sebagian besar peneliti ilmiah, dan keberadaannya menjadi tidak diketahui. Berkat persahabatannya dengan seorang ilmuwan, ia memahami keinginan para peneliti dan berhasil menarik mereka ke pihaknya. Yang tersisa di sisi pemimpin hanyalah Li Xiang dan Mo Xiaotian. Keduanya dibesarkan sejak kecil oleh pemimpin tersebut sehingga kesetiaan mereka tak tertandingi. Su Bei tidak mengetahui situasi Li Xiang, tetapi jelas Mo Xiaotian tidak akan berjalan di jalur itu sampai akhir. Karena Yelin adalah pembelot dua kali, meskipun mendapat jaminan dari Meng Huai dan Lei Zhen, ia tetap belum sepenuhnya dipercaya sehingga memiliki waktu luang yang cukup untuk mengantar Su Bei. Di depan pintu asrama, ia menyampaikan pesan Meng Huai yang menanyakan rencana Su Bei ke depan. Su Bei menyatakan bahwa ia akan membantu jika ada yang bisa dilakukan, tetapi mengingat situasinya berbahaya, ia berharap pemerintah tidak memberinya tugas yang merepotkan. Yelin mengangguk dan berjanji menyampaikan permintaannya. Ketika Su Bei menanyakan keadaan Yelin setelah kembali, ia menjawab bahwa kondisinya baik dan ability miliknya sangat berguna. Pengguna ability yang kuat memang langka dan diperlukan, sehingga pemerintah cenderung bersikap lunak selama tidak melanggar prinsip. Salah satu pelanggaran prinsip adalah bekerja sama dengan Nightmare Beast, alasan Yelin meninggalkan Black Flash. Selain itu, kejahatan seperti pembunuhan juga termasuk pelanggaran berat, tetapi sebagai pengguna ability tipe penyembuh yang bukan peneliti inti dan lebih banyak berada di pihak benar, dosanya relatif sedikit. Ia bahkan hanya dijatuhi hukuman percobaan. Su Bei mengaguminya karena mampu tetap bersih setelah 20 tahun berada di dalam organisasi tersebut. Setelah berpisah, Su Bei kembali ke kamar dan membaca manga. Cerita berlanjut dengan pemerintah mempersiapkan kota-kota perlindungan. Pengguna ability dan warga biasa bekerja sama membangun pertahanan untuk menghadapi perang mendatang. Pesan Woody yang meminta pemimpin organisasi, Destiny, turun langsung ke medan perang juga dimunculkan dalam panel khusus, seolah untuk menunjukkan persatuan, namun sebenarnya menjadi landasan bagi pengungkapan identitas Su Bei nanti. Pertempuran pun pecah. Pengguna ability bertahan ditempatkan di kota-kota perlindungan, sementara pengguna ofensif bertarung di garis depan melawan Nightmare Beast. Titik balik terjadi ketika Mo Xiaotian menghubungi Jiang Tianming dan mengungkapkan rencana pemimpin Black Flash. Penampilannya kini berbeda, berpakaian hitam dengan wajah tanpa ekspresi, seolah hatinya telah mati, tetapi tekad di matanya tetap ada. Ia menjelaskan bahwa pemimpin memiliki metode untuk menghubungkan takdir dua pihak melalui pengorbanan kekuatan dalam jumlah besar. Metode itu setara dengan versi diperluas dari ability Su Bei, menghubungkan takdir Nightmare Beast dan manusia dengan mengorbankan banyak high-level Nightmare Beast dan nyawa manusia, menggunakan satu kota sebagai katalis, lalu menyebabkan kehancuran bersama. Informasi ini disimpulkan Mo Xiaotian sendiri setelah menyadari kejanggalan. Ia mengetahui lokasi kakeknya di dunia Nightmare Beast, tempat pengorbanan berlangsung. Selama salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan pengorbanan hingga energi mencukupi, metode itu bisa dihentikan. Ia memiliki jimat teleportasi pemberian kakeknya, tetapi jimat tersebut tidak dapat memindahkan orang dewasa.
Kelompok protagonis mempercayainya dan pergi ke dunia Nightmare Beast melalui jimat itu. Sementara itu, operasi pembantaian kota di pihak Ai Baozu dimulai. Su Bei menyadari saatnya ia muncul. Namun, identitasnya belum langsung diungkap. Ia pertama kali tampil dalam wujud Yan Nan berambut coklat, menyelamatkan Ai Baozu dari tangan pemimpin. Karena penampilan biasa dan perubahan pakaian, banyak pembaca tidak langsung menyadari identitasnya, meskipun komentar spoiler mulai bermunculan. Ketika ia menggunakan gear untuk menyerang pergelangan tangan pemimpin dan menyebabkan kematian mendadak, kolom komentar meledak. Para pembaca menyadari bahwa Su Bei telah kembali. Setelah itu, sudut pandang beralih ke dirinya. Ia melihat kemunculan mendadak Nightmare Beast dari jendela tanpa terkejut, menenangkan Ai Baozu, lalu menuju puncak tembok kota dan menggunakan ability-nya. Ilusi kompas takdir di belakangnya digambar lebih nyata daripada sebelumnya, menandakan peningkatan mental energi. Kebangkitan dari kematian palsu membuat energinya terkuras habis dan memicu tubuhnya menghasilkan mental energi baru dengan memeras potensinya sendiri. Meskipun kebanyakan orang tidak merasakan peningkatan setelah kehabisan mental energi karena kehilangan daya hidup, Su Bei berhasil memanfaatkannya. Saat menggunakan ability, penampilannya berubah drastis menjadi sosok cemerlang yang dikenal pembaca. Komentar kembali membanjir. Ia kemudian mengucapkan kalimat, "Kepala sekolah menyuruhku datang, jadi aku datang. Aku benar-benar murid yang baik," yang memicu spekulasi. Beberapa pembaca menyadari bahwa ini merujuk pada surat kepala sekolah kepada organisasi, Destiny, mengisyaratkan bahwa Su Bei adalah pemimpin organisasi tersebut. Ketika satu pembaca menebak dengan tepat, Su Bei merasa lega karena rencananya berjalan sesuai harapan. Alur lalu kembali ke Jiang Tianming dan kelompoknya. Mereka berhasil menggagalkan konspirasi pemimpin, Black Flash, dan menghentikan pengorbanan di saat kritis. Lebih dari setengah high-level Nightmare Beast tewas dalam proses tersebut. Keberhasilan itu berkat bantuan Mo Xiaotian yang mengisolasi dan memadatkan ruang di sekitar para Nightmare Beast, memberi kesempatan bagi protagonis untuk bertindak. Di akhir, ketika rencana pengorbanan gagal, seekor high-level Nightmare Beast tipe ruang mengamuk dan membuka celah ruang. Jiang Tianming dan yang lain berhasil keluar, tetapi Mo Xiaotian dan kakeknya tersedot ke dalam celah tersebut saat berusaha saling menyelamatkan.